Gedung DPR RI di Senayan pagi itu dipenuhi wajah-wajah tegang. Langkah para anggota dewan berderap menuju ruang sidang paripurna yang sudah dihiasi dengan layar besar dan mikrofon yang menyala terang. Di luar gedung, ribuan massa berkumpul, mengibarkan bendera dan spanduk yang menuntut agar RUU perampasan aset segera disahkan. Udara panas Jakarta terasa semakin berat, bercampur dengan teriakan demonstran yang bergema menembus kaca tebal gedung parlemen. Di dalam ruang sidang, suasana jauh dari kata tenang. Pukulan palu kecil dari pimpinan sidang nyaris tak mampu meredam riuh suara yang saling bertabrakan. Ada yang berteriak lantang, ada pula yang berbisik penuh intrik. Beberapa wajah tampak merah padam karena debat yang sudah berlangsung berhari-hari. Ketegangan itu tak hanya milik para politisi, tetapi juga seluruh rakyat yang menunggu keputusan bersejarah ini. Ahmad Sahroni berdiri di bangkunya, sorot matanya tajam, seakan menembus setiap lawan bicara. Tangannya mengepal di atas meja, suaranya menggema di ruang yang penuh sesak. RUU ini bukan sekadar aturan, ini adalah senjata yang bisa digunakan untuk menjatuhkan siapa saja yang dianggap musuh politik. Serunya lantang, sebagian anggota dewan bertepuk tangan mendukung, sebagian lagi menyorakinya dengan ejekan. Sementara itu, kamera televisi menyorot setiap gerakan. Wartawan yang duduk di balkon pers tampak sibuk mengetik, melaporkan jalannya sidang detik demi detik. Di layar kaca rumah-rumah rakyat, wajah Sahroni memenuhi ruang tamu, memperlihatkan amarahnya yang sulit dibendung. Publik menyaksikan seolah sedang menonton drama kolosal dengan taruhan masa depan bangsa. Pimpinan sidang berusaha menenangkan suasana, namun percuma. Mikrofon menyala bergantian, suara saling tindih. Ada yang menyebut pengesahan ini sebagai titik balik sejarah, ada pula yang menudingnya sebagai jebakan tirani baru. Kata-kata berhamburan, menambah bara dalam ruangan yang sudah penuh ketegangan sejak pagi. Di salah satu sudut, beberapa anggota senior hanya menggeleng, wajah mereka mencerminkan kekhawatiran sekaligus kelelahan. Mereka tahu, apapun keputusan hari ini, sejarah akan mencatat dengan tinta tebal. Bukan hanya tentang undang-undang, tetapi tentang siapa yang akan menang, generasi lama atau wajah-wajah baru yang mulai berani menantang. Sorot mata publik juga tertuju pada bangku pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir, duduk tegak dengan ekspresi serius. Ia tidak banyak bicara, namun keberadaannya cukup membuat atmosfer berubah. Kehadirannya dianggap simbol bahwa generasi muda tidak lagi hanya menonton, melainkan ikut menentukan jalannya bangsa. Debat semakin memanas. Beberapa anggota berdiri sambil menunjuk lawan bicara, nyaris adu fisik. Petugas keamanan dalam gedung sudah bersiap jika suasana benar-benar pecah. Dari luar, teriakan rakyat kian keras, seakan memberi energi tambahan pada anggota yang mendukung pengesahan. Setiap detik terasa mendekatkan pada titik kulminasi yang tak terhindarkan. Sahroni kembali menekan mikrofon, kali ini suaranya bergetar. Ia bicara tentang ketidakadilan, tentang bagaimana undang-undang ini akan menghantam banyak orang yang menurutnya tak bersalah. Tetapi nada suaranya mulai berubah, seperti ada beban berat yang tak bisa ia tahan. Ruang sidang yang tadinya riuh mendadak menegang, seakan semua orang menunggu apa yang akan keluar dari bibirnya. Detik itu, udara di ruang sidang menjadi semakin pekat. Setiap kata, setiap gerakan, dan setiap tatapan terasa bermakna. Pertarungan sengit di Senayan bukan lagi sekadar perdebatan politik, melainkan peperangan batin antara rasa takut kehilangan dan keberanian untuk berubah. Semua orang tahu, babak baru sejarah Indonesia sedang ditulis di depan mata mereka. Ketegangan di ruang sidang semakin menekan dada. Ahmad Sahroni berdiri dengan wajah yang mulai basah oleh keringat. Tangan yang semula mengepal kini gemetar di atas meja. Suara teriakannya perlahan merendah, berubah menjadi serak yang penuh luka. Semua orang menatap, menunggu apa yang akan ia katakan selanjutnya. Apakah kalian tahu apa artinya ini? Serunya, suara parau memecah keheningan yang tiba-tiba tercipta. Harta yang sudah kami perjuangkan, yang sudah kami jaga, sekarang semua bisa hilang begitu saja. Ucapan itu terdengar seperti pengakuan sekaligus ratapan, menggetarkan hati para pendengar. Sejenak suasana hening, lalu tubuh Sahroni goyah. Ia terhuyung mundur, lalu jatuh terduduk di kursinya. Air matanya mulai mengalir, bukan lagi sekadar tetes kecil, melainkan tangisan keras yang menggema. Isakannya membuat banyak orang terdiam,
tak percaya melihat sosok yang selama ini tegar kini luluh lantak di depan publik. Kamera televisi menangkap momen itu tanpa ampun. Wajah Sahroni yang basah air mata disiarkan ke seluruh negeri. Di rumah-rumah rakyat, di warung kopi, hingga layar ponsel masyarakat, tangisan itu tersaji nyata. Sebagian menanggapinya dengan simpati, sebagian lain dengan sinis. Akhirnya, topeng itu runtuh, bisik seorang pengamat politik di televisi berita. Megawati yang duduk di kursi kehormatan menunduk, wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Puan Maharani menoleh ke arah lain, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Mereka berdua tahu, tangisan itu bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan simbol runtuhnya pertahanan politik lama. Tetapi mereka tetap diam, tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Riuh rendah di ruang sidang pun pecah. Sebagian anggota mencoba menenangkan Sahroni, ada yang menepuk pundaknya, ada pula yang menjauh dengan wajah jijik. Beberapa lawan politiknya justru menyeringai, merasa kemenangan semakin dekat. Tangisan itu, tanpa sadar, memperlihatkan kelemahan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Sahroni menundukkan kepala, memukul meja dengan tangannya, terisak lebih keras. Ini penghinaan terhadap kami semua. Jeritnya di sela tangis. Suara itu mengguncang dinding ruang sidang, membuat suasana semakin dramatis. Sebagian anggota dewan yang sebelumnya bersikap ragu kini semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Di luar gedung, rakyat yang menyaksikan melalui pengeras suara terheran-heran. Beberapa dari mereka ikut menitikkan air mata, terpengaruh oleh emosi yang meluap. Namun lebih banyak yang bersorak gembira, menganggap tangisan itu pertanda keadilan mulai memenangkan pertarungan. Bendera dikibarkan lebih tinggi, suara teriakan semakin membahana. Pimpinan sidang mencoba mengambil alih kendali. "Saudara Sahroni, tolong tenangkan diri," ucapnya dengan suara berat. Namun, kata-kata itu tidak berhasil meredakan suasana. Justru tangisan semakin keras, menggetarkan setiap sudut ruangan, membuat semua mata tak bisa berpaling dari drama yang berlangsung. Beberapa kamera sengaja memperbesar wajah Megawati dan Puan. Netizen langsung membanjiri media sosial dengan komentar, mengapa mereka diam? Apakah ini tanda menyerah? Atau mereka hanya menunggu momen untuk bangkit? Dunia maya pun bergemuruh, membahas tangisan Sahroni sebagai air mata terakhir generasi lama. Gibran yang duduk tak jauh dari situ tetap tenang. Ia menatap lurus ke arah Sahroni dengan sorot mata yang dingin. Tanpa sepatah kata pun, tatapannya saja sudah cukup menyampaikan pesan, era lama sedang sekarat, dan sebuah bab baru segera dimulai. Banyak kamera beralih kepadanya, menyorot kontras antara air mata Sahroni dan ketegasan wajah generasi baru. Ruang sidang Senayan berubah menjadi panggung sejarah. Tangisan Sahroni bukan hanya mengguncang kursi-kursi parlemen, tetapi juga hati rakyat yang menonton. Semua sadar, hari itu bukan lagi sekadar soal pengesahan RUU. Itu adalah momen ketika air mata seorang politisi menandai runtuhnya dominasi lama, membuka jalan bagi api perubahan untuk menyala lebih terang. Tangisan Ahmad Sahroni masih menggema ketika sorot kamera televisi perlahan beralih ke barisan kursi kehormatan. Di sana duduk Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, dua figur penting yang selama ini menjadi simbol kekuatan politik lama. Namun kali ini, wajah mereka beku, kaku, tanpa satu kata pun yang keluar. Megawati menatap meja di depannya, seperti sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyimpan kilatan yang sulit ditebak. Seolah ia sedang menahan badai dalam dirinya sendiri. Banyak orang menunggu ia bicara, mengeluarkan pernyataan tegas, namun yang terdengar hanyalah keheningan panjang. Puan di sampingnya tampak gelisah. Ia beberapa kali menggenggam tangan, lalu melepaskannya, seperti mencari kata-kata yang tepat. Tetapi setiap kali mikrofon di depannya menyala, ia hanya menghela napas panjang. Publik yang menonton melalui layar kaca bertanya-tanya, apakah ini sikap bijak atau tanda menyerah? Beberapa anggota dewan mencoba memprovokasi. "Bu Mega, kenapa diam? Bukankah ini saatnya menunjukkan keberanian?" teriak salah satu anggota dari barisan oposisi. Namun Megawati hanya menoleh perlahan, lalu kembali menunduk. Tidak ada jawaban. Sikapnya membuat suasana makin panas, sekaligus menegaskan betapa besar guncangan politik hari itu. Kamera televisi terus menyorot wajah Puan. Ekspresinya campur aduk antara marah, takut, dan pasrah.
Ia sempat berbisik pada ibunya, namun Megawati hanya menggeleng pelan. Isyarat itu jelas tidak ada perlawanan yang akan keluar dari bibir mereka kali ini. Semua terdiam, membiarkan panggung politik dikuasai pihak lain. Riuh penonton di balkon mulai bergemuruh. Beberapa berteriak kecewa, ada yang bertepuk tangan menyambut keheningan itu sebagai simbol kekalahan. Di luar gedung, kabar tentang sikap bungkam Megawati dan Puan menyebar cepat. Media sosial pun dipenuhi komentar, asteris inikah akhir dari dinasti yang selama ini berkuasa. Asteris, seorang wartawan senior berbisik pada rekannya, kadang, diam lebih keras daripada teriakan. Diamnya mereka bisa berarti dua hal, strategi, atau pengakuan kalah. Ucapan itu kemudian dikutip di media online, menambah api perdebatan publik. Sementara itu, Sahroni masih terisak di kursinya. Tangisannya kini terdengar sayup, seperti kehilangan kekuatan. Kontras sekali dengan kebisuan Megawati dan Puan. Satu sisi penuh gejolak, sisi lain membeku tanpa suara. Ruang sidang berubah menjadi arena pertarungan simbolis, air mata melawan keheningan. Gibran yang sejak tadi menyaksikan dengan tatapan tajam mulai berdiri. Gerakannya sederhana, namun cukup membuat perhatian beralih kepadanya. Dalam diam Megawati dan Puan, serta tangis Sahroni yang melemah, kehadiran Gibran tampak semakin kokoh. Seolah panggung kekuasaan berpindah tangan secara perlahan, namun pasti. Beberapa anggota muda DPR bersorak mendukung. Mereka melihat diamnya Megawati sebagai restu tak langsung bahwa era baru boleh lahir. Tetapi ada pula yang masih ragu, khawatir keheningan itu hanyalah jebakan sebelum serangan balasan diluncurkan. Intrik di balik wajah dingin Megawati tetap menjadi misteri yang menekan semua pihak. Di luar gedung, rakyat bersorak semakin keras. Spanduk bertuliskan, "Hari Kebangkitan Baru," dan "Hancurkan Korupsi," dikibarkan tinggi. Mereka tidak peduli dengan diamnya tokoh senior. Bagi mereka, diam itu hanyalah tanda bahwa masa lalu sudah kalah oleh desakan perubahan. Hari itu, Senayan menjadi saksi. Megawati dan Puan memilih bungkam, membiarkan sejarah bergerak tanpa suara mereka. Diam yang mereka ciptakan menorehkan luka sekaligus tanda tanya besar, apakah itu akhir dari kejayaan mereka, atau justru awal dari strategi yang lebih berbahaya? Semua orang pulang dengan perasaan campur aduk, sadar bahwa babak berikutnya akan lebih mencekam. Keheningan yang ditinggalkan Megawati dan Puan Maharani perlahan-lahan diambil alih oleh sebuah gerakan kecil. Dari kursi pemerintah, Gibran Rakabuming berdiri tegak. Langkahnya maju perlahan, namun setiap hentakan sepatu terdengar jelas di ruang sidang yang masih tegang. Semua mata seketika beralih padanya, menunggu apa yang akan terjadi. Gibran tidak langsung berbicara. Ia menatap ruangan itu satu persatu, dari anggota dewan yang masih berdebat dalam hati, hingga kamera televisi yang menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Sorot matanya tajam namun tenang, seperti pemimpin muda yang tahu momen tepat untuk mengambil alih panggung. Di tangannya, seorang staf menyerahkan sebuah obor kecil yang sudah disiapkan sebagai simbol. Api yang menyala di ujungnya memantulkan cahaya ke wajah-wajah tegang di sekelilingnya. Simbol itu sederhana, namun syarat makna, api perubahan, api keberanian, api generasi baru. Saudara-saudara, suara Gibran akhirnya terdengar, lantang dan jernih. Hari ini kita menyaksikan lahirnya sebuah sejarah. Undang-undang ini bukan sekadar aturan hukum. Ini adalah pesan kepada seluruh rakyat bahwa negara berdiri bersama mereka, bukan bersama koruptor. Kalimatnya disambut tepuk tangan riuh dari sebagian anggota Dewan Muda. Sementara itu, wajah Sahroni yang masih basah air mata menunduk dalam-dalam. Tangisan kerasnya kini hanya menjadi gema samar, tenggelam oleh sorakan rakyat di luar gedung. Kontras itu menciptakan gambaran dramatis, yang satu meratap, yang lain menyalakan obor harapan. Di luar, massa yang sejak pagi memadati Senayan langsung bersorak ketika layar besar menayangkan Gibran mengangkat obor. Spanduk-spanduk berkibar, teriakan, "Merdeka dari korupsi!" Membahana. Rakyat merasa momen itu bukan sekadar simbol politik, tetapi juga tanda bahwa suara mereka akhirnya terwakili. Megawati dan Puan tetap bungkam. Namun diam mereka kini semakin mempertegas perbedaan generasi. Sementara dua tokoh senior memilih tenggelam dalam keheningan, seorang pemuda berdiri membawa cahaya yang menyilaukan. Konstelasi kekuasaan terlihat jelas bergeser di hadapan publik. Api ini, lanjut Gibran,
adalah tanda bahwa kita tidak lagi takut. Tidak lagi tunduk pada kekuatan yang hanya mementingkan diri. Generasi muda akan berdiri di garis depan, menjaga bangsa ini dari kebusukan yang selama ini merongrongnya. Kata-katanya membuat sebagian anggota senior menunduk, tak sanggup menatap nyala api yang seolah membakar warisan mereka. Seorang anggota DPR dari kubu lama mencoba menyela dengan teriakan sinis, namun langsung tenggelam oleh sorak-sorai rakyat di luar. Suaranya tidak lagi memiliki bobot. Hari itu, panggung politik sudah jelas dikuasai obor Gibran. Sorot kamera televisi terus menyorot momen itu. Foto Gibran dengan obor di tangannya langsung menyebar ke seluruh media sosial, menjadi ikon baru. Netizen membanjiri dunia maya dengan tagar-tagar dukungan, mengabadikan momen itu sebagai tonggak sejarah. Di dalam hati banyak orang, muncul harapan yang sempat padam. Harapan bahwa negeri ini masih bisa diselamatkan, bahwa generasi baru benar-benar berani mengambil alih tongkat estafet. Namun, di balik sorak-sorai, intrik gelap juga mulai berputar, menunggu kesempatan untuk menjatuhkan obor itu sebelum apinya menjilat terlalu tinggi. Hari itu, ruang sidang Senayan menjadi altar perubahan. Gibran berdiri tegak, obor di tangannya menyala terang, sementara generasi lama hanya bisa menyaksikan tanpa kata. Momen itu mencatatkan dirinya bukan lagi sekadar wakil presiden, melainkan simbol dari sebuah era baru yang tak bisa lagi dibendung. Sorakan rakyat di luar gedung Senayan memuncak ketika palu sidang diketukkan. Kata "sah" yang keluar dari mulut pimpinan sidang langsung meledakkan euforia ribuan orang yang sejak pagi berdesakan. Jalanan penuh dengan teriakan lega, tangis bahagia, dan pelukan antar sesama. Mereka merasa hari itu adalah pembebasan dari belenggu panjang yang menahan harapan bangsa. Bendera merah putih berkibar tinggi, seakan melawan langit Jakarta yang mulai berwarna oranye senja. Drum dipukul, trompet dibunyikan, dan nyanyian spontan terdengar dari kerumunan. Hidup rakyat, hancurkan korupsi, bergema berulang kali, menambah semangat yang membakar udara. Di balkon gedung, beberapa anggota muda DPR melambaikan tangan kepada massa. Mereka tersenyum lebar, merasa ikut menjadi bagian dari kemenangan sejarah. Namun, di sisi lain ruangan, wajah-wajah pucat dari para elit lama tampak menunduk, menelan pahitnya kekalahan yang tak lagi bisa ditutup-tutupi. Ahmad Sahroni masih duduk lemas, air mata belum sepenuhnya kering. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, sadar bahwa tangisnya telah menjadi tontonan nasional. Setiap kamera menyorotnya tanpa ampun, menjadikannya simbol yang tak diinginkan, penghalang yang runtuh di tengah arus deras perubahan. Megawati tetap diam, tatapannya kosong menembus meja kayu di depannya. Puan pun tidak berkomentar, hanya menggenggam jemari dengan gelisah. Keheningan mereka, yang sebelumnya dianggap strategi, kini mulai dipandang sebagai ketidakberdayaan. Rakyat melihatnya sebagai tanda bahwa era kejayaan dinasti lama benar-benar runtuh di depan mata. Sementara itu, Gibran masih berdiri dengan obor di tangan. Api kecil itu kini terlihat begitu besar dalam imajinasi rakyat. Sosoknya terpampang di layar raksasa di luar gedung, membuat massa bersorak semakin keras. Bagi mereka, obor itu adalah janji bahwa masa depan bisa lebih terang dari masa lalu yang penuh noda. Namun, di dalam ruang sidang, beberapa tokoh senior saling berbisik. Wajah mereka menegang, mata penuh dendam. Kekalahan hari itu bukan berarti mereka akan berhenti. Justru rasa malu di depan publik akan menjadi bahan bakar untuk merancang langkah balasan. Intrik mulai berputar di balik tirai politik. Media sosial meledak. Foto Sahroni yang menangis, Megawati yang terdiam, dan Gibran mengangkat obor berjejer memenuhi lini massa. Tagar-tagar obor perubahan menjadi trending, sementara meme tangisan Sahroni tersebar luas, dijadikan bahan ejekan sekaligus simbol keruntuhan elit lama. Dunia maya berubah menjadi arena pertempuran narasi. Di jalanan, rakyat merayakan kemenangan seperti pesta rakyat. Beberapa pedagang makanan membagi dagangan gratis, para sopir ojek online membunyikan klakson bersama-sama. Seolah kemenangan itu bukan hanya milik parlemen, melainkan milik seluruh rakyat yang sudah lama menunggu hari ini. Meski demikian, di balik keriuhan, ada juga rasa cemas. Sebagian orang bertanya-tanya, apakah undang-undang baru ini benar-benar akan dijalankan dengan adil, ataukah hanya akan menjadi senjata politik yang lain. Kemenangan di Senayan hanyalah awal, perjuangan sebenarnya baru akan dimulai. Elit lama yang terpukul mulai meninggalkan ruangan satu persatu.
Langkah mereka berat, wajah tertutup, menghindari sorot kamera. Ada yang marah, ada yang hampa, ada pula yang berjanji dalam hati bahwa perlawanan belum selesai. Kekalahan hari itu menjadi luka yang akan terus mereka ingat. Senayan pun menyimpan dua wajah berbeda. Di luar, rakyat bersorak merayakan kebangkitan baru. Di dalam, elit lama menunduk dalam kekalahan. Dua dunia yang bertabrakan pada hari yang sama, menciptakan garis pembatas jelas antara masa lalu yang tumbang dan masa depan yang sedang menyala terang. Suasana malam di Senayan berubah menjadi medan pertarungan ideologis yang membakar setiap hati yang hadir. Para pendukung RUU Perampasan aset berdiri di barisan depan, wajah mereka bersinar penuh tekad. Di seberang, kelompok penolak masih mencoba mempertahankan sisa-sisa kekuatan, meski gelombang massa rakyat yang terus bersorak membuat suara mereka tenggelam. Gedung yang biasanya menjadi arena debat formal kini menjelma menjadi panggung drama politik terbesar di Republik ini. Ahmad Sahroni masih terduduk di kursinya dengan mata sembab. Tangisannya tak lagi keras, tetapi sesekali isakannya terdengar menyayat di tengah riuh tepuk tangan publik. Air mata itu bukan sekadar simbol kelemahan, melainkan luka mendalam dari sebuah generasi yang menyadari kekalahan telak. Rekan-rekan sejawat yang biasanya angkuh kini menundukkan kepala, tak mampu membendung kenyataan bahwa era baru telah dimulai tanpa mereka sebagai pengendali utama. Megawati dan Puan Maharani tetap diam, meski tatapan keduanya tajam menyapu ruangan. Keduanya tampak menyimpan bara yang sulit ditafsirkan, entah marah, kecewa, atau pasrah. Diam mereka justru menjadi simbol betapa besar hantaman yang diterima, seakan benteng kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun retak di hadapan mata mereka sendiri. Aura dingin dari meja pimpinan membuat suasana semakin tegang, meski sorakan di luar gedung terus membahana. Di tengah itu, Gibran berdiri tegak. Obor yang ia bawa bukan sekadar benda, melainkan simbol yang menyulut imajinasi rakyat. Sinar nyala yang bergetar di tangannya memantulkan bayangan di dinding, seakan memperlihatkan dua wajah Indonesia, satu lama yang penuh intrik, satu baru yang berani melawan. Banyak yang menilai keberanian ini bukan hanya milik seorang wakil presiden, tetapi milik sebuah generasi yang menolak tunduk pada masa lalu. Suara rakyat yang bergemuruh di luar makin keras, nyaris menutupi pembicaraan para anggota dewan. Hidup perubahan, hapus korupsi, teriakan itu bersahut-sahutan, seakan menjadi paduan suara yang mengguncang fondasi politik lama. Beberapa aparat yang berjaga pun tak kuasa menyembunyikan senyum tipis, seolah mereka ikut merasakan harapan yang tumbuh di udara. Untuk pertama kalinya, rakyat dan wakilnya terasa berada di sisi yang sama. Namun di balik gegap gempita itu, intrik masih berputar. Beberapa elit lama terlihat berbisik, menyusun rencana baru untuk menahan arus yang semakin deras. Mereka sadar bahwa kekalahan di ruang sidang hanyalah satu babak, dan permainan panjang masih terbentang di depan mata. Ancaman sabotase, manuver politik gelap, hingga upaya menjatuhkan generasi muda mulai dirancang diam-diam. Gibran menyadari hal itu. Tatapannya sesekali menajam ke arah kelompok yang masih enggan menerima kekalahan. Ia tahu pertarungan belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Tetapi dengan rakyat yang kini berdiri di belakangnya, ia merasa ada kekuatan lebih besar daripada sekadar politik. Ada denyut sejarah yang memanggil untuk terus melangkah tanpa mundur. Ahmad Sahroni akhirnya bangkit, meski tubuhnya gemetar. Ia berjalan menuju podium dengan langkah berat, mencoba berbicara. Suaranya bergetar, penuh emosi, namun tetap terdengar jelas, "Kalian mungkin menang hari ini, tapi jangan kira kami akan berhenti." Ucapan itu disambut dengan sorakan bercampur ejekan dari massa. Meski lemah, kalimat itu menjadi isyarat bahwa gelombang perlawanan masih akan terus membayangi. Di sudut ruangan, seorang anggota muda dari kubu oposisi menatap Gibran dengan kagum. Baginya, ini bukan sekadar pertarungan politik, melainkan revolusi moral. Ia mulai berpikir untuk meninggalkan barisan lama dan bergabung dengan arus baru. Hati nuraninya berteriak bahwa perubahan tak bisa lagi ditahan, dan sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani menjemputnya. Puan Maharani menundukkan wajah, seakan menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Diam-diam ia merasa getir melihat bagaimana darah muda kini memimpin barisan. Ada perasaan kalah, tetapi juga rasa takjub yang tak bisa diingkari. Dalam dirinya muncul pertanyaan, apakah mereka benar-benar sudah terlalu lama menutup mata dari jeritan rakyat?
Ketegangan itu berlangsung lama, hingga akhirnya palu sidang diketuk kembali. RUU perampasan aset telah resmi disahkan. Suara pimpinan sidang menggema, tepuk tangan bergemuruh, rakyat di luar bersorak, dan sejarah mencatat hari itu sebagai salah satu titik balik terbesar negeri ini. Namun di balik sorak kemenangan, bayangan konspirasi tetap mengintai, menunggu momen untuk menyerang balik. Senayan malam itu meninggalkan luka, air mata, dan nyala api yang tak akan padam. Bagi rakyat, ini adalah kemenangan pertama dalam perjalanan panjang. Bagi elit lama, ini adalah kekalahan yang menyakitkan. Dan bagi Gibran, obor yang ia genggam bukan sekadar simbol, melainkan beban tanggung jawab untuk memastikan api itu tidak pernah padam, meski angin perlawanan terus berembus. Senayan malam itu menjadi saksi lahirnya bab baru politik Indonesia. Gemuruh rakyat yang memadati jalanan tak kunjung reda, seakan setiap sorakan menegaskan bahwa kemenangan kali ini bukan sekadar milik segelintir orang, melainkan milik bangsa. Cahaya obor yang digenggam Gibran masih berpendar, membuat wajahnya terlihat teguh meski bayangan ancaman mengintai. Di matanya, ada tekad yang tak bisa digoyahkan, perubahan tak boleh berhenti di sini. Ahmad Sahroni masih berdiri di podium, meski kata-katanya sebelumnya ditelan sorakan massa. Wajahnya menunjukkan kebingungan antara amarah dan kesedihan. Ia menyadari, di hadapan rakyat yang kini berani menuntut, retorika lama tak lagi mempan. Air mata yang sempat mengalir kini mengering, menyisakan guratan getir dari seseorang yang merasa kehilangan pijakan. Megawati tetap diam, namun tatapannya menyapu ruangan dengan dingin. Ia tahu kekuatan yang dibangunnya selama puluhan tahun runtuh dalam satu ketukan palu. Puan di sampingnya menunduk, menahan segala gejolak batin. Dalam hening itu, keduanya menyadari bahwa generasi lama harus menelan pil pahit, sejarah tak bisa lagi mereka kendalikan sepenuhnya. Di luar gedung, rakyat merayakan kemenangan seperti pesta kemerdekaan kedua. Spanduk bertuliskan, "Selamat tinggal korupsi," berkibar di udara. Anak-anak muda berlari sambil meneriakkan yel-yel, wajah mereka penuh harapan akan masa depan baru. Jalanan Senayan berubah menjadi lautan manusia, di mana semangat kebersamaan melampaui sekat politik yang selama ini memisahkan. Namun di balik riuh itu, kelompok elit lama mulai menyusun strategi di tempat lain. Mereka bertekad tak akan menyerah begitu saja. Rapat-rapat rahasia, manuver licik, hingga ancaman terhadap tokoh muda mulai direncanakan. Kekalahan malam ini hanyalah satu babak, sementara permainan panjang masih terbentang di depan. Gibran, yang menyadari potensi perlawanan itu, berdiri di balkon Senayan. Dari sana ia menatap lautan manusia yang mengangkat tangan mereka ke udara, menyambut obor yang ia tinggikan. "Ini baru permulaan," katanya dengan suara mantap. Ucapannya disambut sorak-sorai yang mengguncang bumi, seakan seluruh rakyat Indonesia berjanji untuk menjaga api perubahan tetap menyala. Tangisan haru pecah di antara kerumunan. Banyak yang tak menyangka hari ini benar-benar datang, hari ketika rakyat merasa didengar, ketika keadilan bukan hanya kata-kata. Orang-orang saling berpelukan, merasakan beban lama yang seakan terangkat dari pundak bangsa. Tangis itu bukan kelemahan, melainkan kebahagiaan yang lama tertahan. Ahmad Sahroni meninggalkan ruang sidang dengan langkah berat. Bayangan kekalahan menempel di wajahnya, namun dalam hatinya api dendam mulai tumbuh. Ia bertekad mencari celah untuk kembali, meski jalan di depannya penuh risiko. Kepergiannya meninggalkan tanda bahwa pertempuran berikutnya tak akan kalah sengit. Sementara itu, Megawati dan Puan duduk berdua dalam hening. Tak ada kata keluar dari mulut mereka, hanya tatapan kosong yang penuh makna. Mereka tahu, kekuasaan yang dulu mutlak kini rapuh. Pertanyaan menggantung di hati keduanya, apakah masih ada ruang untuk bertahan, atau harus menerima bahwa roda sejarah benar-benar telah berputar meninggalkan mereka. Senayan malam itu tidak hanya menyimpan air mata dan sorakan. Ia menyimpan janji. Janji bahwa bangsa ini tidak akan lagi membiarkan segelintir elit menghisap darah rakyat. Janji bahwa obor yang dinyalakan hari ini akan terus berpindah tangan, dari generasi ke generasi. Rakyat yang pulang membawa semangat baru, seakan mereka baru saja menyaksikan revolusi tanpa senjata. Mereka sadar jalan masih panjang, namun keyakinan telah ditanam, Indonesia bisa berubah jika keberanian dijaga. Malam itu, langit Senayan terasa lebih terang, seakan turut menyaksikan lahirnya sebuah harapan. Dan di tengah semua itu, Gibran berdiri tegak dengan obor di tangannya.
Ia tahu, perjuangan belum selesai. Namun dengan rakyat di belakangnya, sejarah di sisinya, dan generasi muda yang tak lagi takut melawan, ia yakin, titik balik ini akan menjadi awal perjalanan panjang menuju Indonesia yang benar-benar merdeka dari korupsi dan tirani lama.